Meski saat ini Liga Indonesia disalib oleh Liga Kamboja, namun mau nggak mau, kalau Pak Erik akan tetap melanjutkan program naturalisasi untuk waktu dekat, kendati beliau sendiri bilangnya enggak, tapi kita juga tahu beliau sering sekali menciptakan kejutan-kejutan tak terduga. Dan kita juga nggak boleh lupa betapa ambisiusnya ketum PSSI yang satu ini, yang mana itu juga pernah disinggung langsung oleh Jose Mourinho. Ya, pelatih yang sekarang melatih Fenerbahce itu secara personal mengatakan jika ia sangat tahu sosok seperti apa Erick Thohir itu. Baginya, sejak pertama kali mengenalnya ketika di Inter, mau menilai Pak Erik adalah orang yang sangat ambisius sebagai pemimpin. Dia layak dihormati, dia juga memiliki harapan bisa melihat timnya kembali ke kejayaan pada masa depan. Saya pernah makan malam di Jakarta bersama Thohir. Saya dapat mengatakan bahwa ia warisi bakat bisnis dari ayahnya. Dia memiliki semangat dan ambisi yang besar. Dia orang yang unik, tegas pelatih asal Portugal tersebut, dikutip dari Gazeta dello Sport. Ya, kembali ke soal naturalisasi. Meski bilangnya enggak, tapi menurut kabar yang ada, selain Mauro Zylstra yang berkasnya memang sudah masuk, masih ada 5 pemain lagi yang sudah dihubungi oleh PSSI. Yang mana mereka adalah Tristan Goyer, Laurent Ulrich, Luca Blondo, Kane van Uffelen, dan Dinizan Bergan. Nah, selain nama terakhir, mereka semua kemungkinan besar akan diproyeksikan untuk memperkuat timnas U23. Bukan buat SEA Games, tapi untuk kualifikasi Piala Asia. Dan soal Dinizan Bergan sendiri, ia memang pemain yang cukup lama ingin membela Indonesia. Hanya saja, menurut penuturan Yusa Nugraha, PSSI baru bergerak sekarang karena memang ada nama-nama yang menjadi prioritas terlebih dahulu. Selain itu, para pemain keturunan baru juga sudah disiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Apalagi setelah berhasil mengalahkan Bahrain di GBK kemarin, peluang Indonesia untuk amankan peringkat 3 atau 4 makin terbuka lebar. Ya, setelah matchday Maret usai dengan 3 poin di genggaman Patrick Kluivert CS, mimpi besar timnas Indonesia ke Piala Dunia sejatinya tetap terbuka. Hanya saja impian itu membutuhkan jalan yang lebih berliku, dengan bersaing ke round 4 terlebih dahulu. Sebab secara hitungan klasmen round 3, timnas sudah terpaut 4 poin dengan sang runner-up Australia. Sedangkan jadwal 2 laga terakhir di matchday Juni hanya ditargetkan meraih 3 poin di kandang Garuda ketika menjamu Cina. Dan 1 laga lagi menghadapi Jepang hampir tidak memungkinkan. Meskipun tim asuhan Moriyasu sudah lolos, namun mereka punya ambisi untuk melibas semua pertandingan untuk memecahkan rekor. Serta kali ini main di negeri Sakura Jepang juga. Hitung-hitungan timnas lolos babak round 4. Lalu selanjutnya pada matchday Juni, setidaknya PSSI mengingatkan Patrick Kluivert mendapatkan 3 poin lawan Cina sudah bisa dipastikan lolos. Setelah poin dengan Bahrain sudah berselisih 3 angka, serta secara produktivitas gol Indonesia unggul. Sedangkan lawan Jepang, paling realistis dan memaksakan, mungkin hanya bisa 1 poin. Itu pun diprediksi akan menggunakan skema parkir tank. Dan kembali lagi, mau sebesar apapun efek total football tim kepelatihan Belanda, Jepang akan sangat sulit ditembus. Namun jika hoki bisa menang, maka Indonesia bisa meraih 6 poin yang totalnya bisa 15 poin, walaupun agak mustahil. Selain lewat jalur runner-up, timnas Indonesia sejatinya masih punya skenario lainnya, di mana Patrick Kluivert CS lebih condong punya peluang besar lolos ke putaran keempat dengan posisi 5 dan 4 sebagai target utama. Maka kita bakal bersaing dengan Arab Saudi di posisi tersebut. Dan Saudi sendiri juga masih ingin mengejar Australia di runner-up. Jika sesuai target PSSI mendapatkan 3 poin versus Cina, maka 12 poin sudah cukup mengantarkan Garuda ke round 4. Tapi yang tidak disangka-sangka, hal ini ternyata sudah ada skenarionya dari Erick Thohir, di mana ketum PSSI memang menargetkan timnas Indonesia lolos lewat ronde keempat. Saya sudah bertemu dengan pelatih, kami serius bicara soal target timnas untuk minimal lolos ke ronde keempat dengan menempati 4 besar di grup, ungkap Erick dikutip dari Tempo.co. Kemudian, seandainya bermain di ronde keempat, timnas Indonesia akan bergabung ke dalam satu grup yang berisi 3 tim, di mana setiap tim akan bertanding sebanyak 1 kali di tempat netral, dan jika ingin mendapatkan tiket ke Piala Dunia di babak ini, maka harus mengincar posisi pertama. Dalam skema ini hanya pemuncak klasmen dari masing-masing grup yang berhak lolos otomatis. Sementara itu, runner-up grup A dan B di ronde keempat akan menjalani babak playoff tambahan lagi.
ASEAN makin sungkem dengan King Indo. Jika Indonesia bisa lolos ke babak round 4, akan kembali memecahkan rekor sekaligus menjadi tulang punggung ASEAN di ajang internasional. Karena hingga saat ini belum ada negara ASEAN yang mencapai putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Beberapa negara ASEAN telah berhasil mencapai putaran ketiga kualifikasi, seperti Thailand pada edisi 2014 dan 2018, serta Vietnam pada edisi 2022. Kemudian pada kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia mencatat sejarah dengan menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang lolos ke putaran ketiga. Dan sepertinya inilah momen yang sangat tepat untuk timnas Garuda kembali menggendong beratnya sepak bola ASEAN di kancah internasional. Harapan ASEAN untuk mencapai tahap tersebut masih menjadi impian yang akan segera dibebankan ke kita. Ya, kembali ke soal naturalisasi. Meski bilangnya enggak, tapi menurut kabar yang ada, selain Mauro Zylstra yang berkasnya memang sudah masuk, masih ada 5 pemain lagi yang sudah dihubungi oleh PSSI. Yang mana mereka adalah Tristan Goyer, Lauren Ulrich, Luca Blondo, Ken van Uffelen, dan Dinizan Bergan. Nah, selain nama terakhir, mereka semua kemungkinan besar akan diproyeksikan untuk memperkuat timnas U23. Bukan buat SEA Games, tapi untuk kualifikasi Piala Asia. Dan soal Dinizan Bergen sendiri, ia memang pemain yang cukup lama ingin membela Indonesia. Hanya saja, menurut penuturan Yusa Nugraha, PSSI baru bergerak sekarang karena memang ada nama-nama yang menjadi prioritas terlebih dahulu. Selain itu, para pemain keturunan baru juga sudah disiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Apalagi setelah berhasil mengalahkan Bahrain di GBK kemarin, peluang Indonesia untuk amankan peringkat 3 atau 4 makin terbuka lebar. Ya, setelah matchday Maret usai dengan 3 poin di genggaman Patrick Kluivert CS, mimpi besar timnas Indonesia ke Piala Dunia sejatinya tetap terbuka. Hanya saja impian itu membutuhkan jalan yang lebih berliku, dengan bersaing ke round 4 terlebih dahulu. Sebab secara hitungan klasemen round 3, timnas sudah terpaut 4 poin dengan sang runner-up Australia. Sedangkan jadwal 2 laga terakhir di matchday Juni hanya ditargetkan meraih 3 poin di kandang Garuda ketika menjamu Cina. Dan 1 laga lagi menghadapi Jepang hampir tidak memungkinkan. Meskipun tim asuhan Moriyasu sudah lolos, namun mereka punya ambisi untuk melibas semua pertandingan untuk memecahkan rekor. Serta kali ini main di negeri Sakura Jepang juga. Dan terlepas dari apapun, semoga dengan bergabungnya sejumlah pemain baru akan membuat timnas semakin kuat. Tentu saja dengan bergabungnya banyak pemain keturunan baru akan membuat timnas semakin mudah menghadapi tantangan-tantangan berat yang sudah menanti di depan mata.